Maka dari itu teman-teman, dari semua hal yang tadi yang barusan udah kita bahas sama-sama, kita mulai masuk ke sebuah refleksi yang mendalam, di mana kita pada akhirnya bisa mengidentifikasi semua akar-akar dari luka emosional kita yang selama ini membebani kita, teman-teman. Yang mana proses ini seringkali kita sebut atau disebut dengan yang namanya shadow work, atau menghadapi sisi gelap diri kita sendiri gitu. Yang selama ini mungkin kita hindari, tapi karena alasan-alasan tertentu yang ya sebenarnya karena kecemasan, ketakutan kita di dalam hidup, yang akhirnya kita melakukan itu gitu. Kita mengiyahkan semua sisi gelap diri kita yang selama ini berusaha kita hindari gitu, teman-teman. Yang mana dengan menghadapi dan menerima bagian-bagian dari yang kurang nyaman ini, teman-teman, kita mulai dapat menuju sebuah perjalanan baru untuk yang namanya penyembuhan dan pertumbuhan, teman-teman. Inilah yang kita akan refleksikan bersama untuk tahun yang baru gitu, harapannya gitu. Kesadaran diri, teman-teman. Kalau balik ke kesadaran diri tadi, kesadaran diri itu kan tujuannya untuk supaya kesadaran diri itu sebenarnya diciptakan karena jiwa kita ini pengen diri kita bahagia. Kesadaran diri juga melibatkan kemampuan untuk mengenali pola-pola destruktif yang ada di dalam hidup kita gitu, teman-teman. Yang mana pola destruktif ini seringkali menjadi sebuah hal yang nggak nyaman, mau itu di dalam hubungan, kebiasaan, maupun cara kita, jangankan mandang orang lain deh gitu, teman-teman. Kita nih menganggap diri kita ini nggak hebat aja itu nggak nyaman gitu. Kita nggak menghargai diri kita aja itu adalah sebuah hal yang nggak nyaman gitu, teman-teman. Dan itu tuh fitrah yang udah Allah kasih ke kita gitu. Nah, banyak banget contoh-contoh cerita yang menggambarkan bagaimana luka batin ini nggak hanya menjadi sumber penderitaan, tetapi juga menjadi sebuah peluang untuk kita bertransformasi menjadi lebih baik, teman-teman. Misal ada seorang profesional gitu ya, yang dia merasa terjebak gitu di dalam pekerjaannya yang dia nggak puas terhadap semua pencapaiannya, yang pada akhirnya dia memutuskan untuk mengejar karir yang lain yang lebih selaras dengan nilai-nilai pribadinya gitu. Yang hal ini ternyata membuat dia bahagia gitu lah, teman-teman. Karena tadi kita selalu terjebak dengan doktrin dan dogma bahwa esensi sukses itu bukan bahagianya diri kamu, tapi nilai-nilai seberapa banyak nilai-nilai materialistik yang bisa kamu raih di dalam dunia ini gitu. Itulah sukses yang sebenarnya menurut pandangan-pandangan doktrin dan dogma yang ada di dalam kehidupan kita saat ini gitu. Sehingga misalkan ada contoh, ada ibu rumah tangga yang merasa kehilangan identitasnya, teman-teman, sebagai seorang wanita gitu. Pada saat dia merasa bahwa ibu rumah tangga ini adalah sebuah pekerjaan yang menjenuhkan, atau sebuah pekerjaan yang membosankan gitu. Tapi ternyata setelah dia menerima semua hal itu, dia menerima jati dirinya sebagai seorang perempuan, selayaknya seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, dan dia bisa mendapatkan bakat-bakat atau keahlian-keahlian lain di luar perannya sebagai ibu gitu. Yang pada akhirnya semua itu bukan lagi menjadi beban, tapi menjadi sebuah kebahagiaan dan kenikmatan di dalam hidupnya yang dia jalani gitu, teman-teman. Dan ada satu hal yang ini bahaya banget, teman-teman, yaitu kehilangan dan keraguan diri kita terhadap iman diri kita sendiri.
Itu yang seringkali kita nggak sadar, kita lengah, kita nggak paham bahwa terjebak dengan semua kemelekatan realistiknya dunia yang udah saya bahas tadi gitu, saya jelasin tadi. Itulah yang menjadikan kita, jangankan di dunia, bahkan sampai di akhirat pun itu akan terbawa pertanggungjawabannya, teman-teman. Dan itu bukan soal kita berkomunitas atau berkoloni atau menurut kebenaran menurut orang-orang itu seperti ini, maka saya akan mengikuti kebenaran yang ada gitu. Nah, karena gini teman-teman, banyak sekali, bahkan di dalam kehilangan dan keraguan kita terhadap iman gitu ya, seseorang itu dapat menemukan kembali hubungan spiritual yang lebih dalam sama Allah, sama Tuhannya di fase-fase usia dewasa akhir ini gitu. Karena evaluasi diri di tahap dewasa akhir ini, teman-teman, itu sifatnya personal. Itu sifatnya masing-masing gitu. Secara nggak sadar, kita itu akan merefleksikan diri kita ini di usia kita sekarang nih, teman-teman. Bukan lagi berdasarkan kebenaran menurut lingkungan sosial yang kita jalani gitu, teman-teman. Tapi mulai kita ketemu ke dalam sebuah kebenaran-kebenaran hakiki yang itu menurut diri kita menjadi sebuah pondasi yang benar untuk hidup kita gitu. Hal yang benar untuk hidup kita gitu. Di surat Maryam ayat 95 tadi kita lagi bahas bahwa evaluasi diri itu sifatnya personal atau masing-masing. Nah, hal ini dijelasin atau dipertegas bahwa di surat Maryam itu kita dibilang bahwa semuanya akan datang kepada Allah pada hari kiamat itu sendiri-sendiri gitu, teman-teman. Jadi jangan dianggap bahwa yang namanya alam barzah atau yaumul hisab itu kita bareng-bareng gitu, teman-teman. Kita ini sama Allah itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kita akan datang ke Allah itu masing-masing sendiri-sendiri, teman-teman. Gitu.